malaikat ya berapa ya umpamanya beras itu berapa ton sampai dia mati, ya air berapa kubik sampai dia mati, udara berapa yang dia hidup, semuanya itu rezeki semuanya ditentukan pada saat kita dalam kandungan 4 bulan. Setelah rezekinya dicatat ditentukan, wa ajalihi yang kedua ajal, ya berapa tahun, di tahun berapa kita akan mati, bulan apa, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di menit dan detik keberapa, itu sudah dicatat semuanya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dicatat wa amalihi, yaitu perbuatan sepak terjang kita, Pak. Yang baik enggaknya ini sudah dicatat. Kita ngaji begini udah ada catatannya, ya siapa aja orang se-RW 4 yang ngaji sama yang nggak ngaji, ya itu udah ditentuin, dicatat, ya malam apa ngajinya, jam berapa, ya gurunya, semuanya udah ditentuin, ya. Dan amal perbuatan kita, ada yang rajin ibadah ditentuin banget, yang rajin maksiat ditentuin, ada yang tadi lagi lempeng, lagi bagus anginnya dia ngaji, ya kan kalau lagi bengkok anginnya kurang bagus jadi dia mabok, jadi anggot-anggotan, ada yang begitu, ya itu semuanya sudah didata. Nah, kemudian yang keempat, ya yang ditentukan pada saat kita dalam kandungan 4 bulan, ya wasyaiun au sa'idun, yaitu orang yang bahagia, orang yang celaka, atau orang yang bahagia, itu ditentuin, Pak. Jadi hidup kita enak gak enaknya sekarang ini sampai nanti di akhirat itu sudah didata, sudah dicatat, sudah ditentukan oleh Allah. Wallazi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian layak malu, dia betul-betul beramal di amali ahli jannah, dengan amal penduduk surga, ngaji, rajin sholat berjamaah, rajin tadarus Al-Quran, rajin puasa sunnah, rajin di sampingnya patuh, pokoknya amalannya cakep bagus semua. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sampai tidak ada jarak dia dengan surga kecuali tinggal 1 langkah, Pak. Ya, surga kalau udah tinggal 1 langkah, Pak, Masya Allah, itu udah kelihatan glamornya surga, indahnya, ya, yang tidak pernah kita lihat keindahan sesuatu yang ada di dunia ini. Ya kita juga yang tinggal selama itu pasti bergirang banget, ya enggak, udah girok banget melihat surga di depan mata. Terus bagaimana? Bayas itu alaihi kitab, tapi saya, kata Nabi, dia sudah tercatat ahli neraka. Terus bagaimana? Kepleset. Jadi tinggal 1 langkah ke surga, kepleset nyebur masuk ke dalam neraka. Wah, serem ya. Padahal tinggal 1 langkah. Nah sekarang kita lihat lagi penjelasan Nabi berikutnya. Bayat malu bi amali ahli nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Jadi orang yang tadi tinggal 1 langkah ke surga, itu di akhir kehidupannya yang tadinya rajin ibadah kok malah suruh khotimah, ya. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia kafir, yang menyebabkan dia mati tidak bawa iman. Itu bagaimana ceritanya? Ntar dulu kita habis dulu di hadisnya, ya. Bayaduhuluha, lalu dia masuk ke neraka yang tinggal 1 langkah, ya, ke surga.
boga oplok-oplok, sabu-sabu, ekstasi, nipam, apalagi ada macam-macam, ada yang iPhone, ya, ada yang solar, ada yang bensin, penting birunya mabok, ada juga yang sop bekas dia rendam dia minum, ada Pak, ya itu remaja-remaja di Semarang ada yang begitu Pak, nyari sop bekas, dia rendam, dia minum airnya, kok begitu? Iya, yang penting gua bisa mabok, dan itu murah meriah. Ya kan kalau sabu-sabu kan mahal, ya ekstasi mahal. Kalau sopek bekas kan gratis. Cuma kok sampai segitu aja ya orang yang pengen mabuk, pengen masuk neraka, sampai kayak gitu ya. Nah, ini yang begini bagaimana? Hakama yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sehingga antara dia hamba yang rajin maksiat itu dengan neraka juga tinggal satu langkah, ya, nerakanya udah di depan mata juga. Terus bagaimana? Segitu alaihi kita, tapi bagus ya ketentuannya dia ahli surga. Malu bi amali ahli jannah, maka di penghujung kehidupannya Pak kata Nabi, dia melakukan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surga. Kalau yang tadi yang udah tinggal selangkah surga malah nyebur ke neraka. Ayo, bagaimana ini ya? Nah, udah kita bahas dulu ya pelan-pelan biar kita paham ya. Yang pertama ini hadis ini ada 3 poin ya kandungan hadis ini. Yang pertama, hadis ini menceritakan tentang proses kejadian manusia, kejadian kita secara garis besar, secara global. Jadi kok kita sekarang jadi begini, ini mulanya bagaimana? Ya karena emang kita harus begini, enggak kan? Ada proses yang cukup panjang. Kemudian poin yang kedua, ya, supaya kita itu banyak bersyukur kepada Allah di balik penciptaan kita. Ya, poin yang ketiga, kita jangan suka sok-sokan, ya, jangan suka sok mentang-mentang rajin ibadah, gitu ya. Rajin ngaji, rajin sholat, semuanya jangan kemudian timbulnya jadi bangga, jadi sombong, jangan, ya. Dan yang suka berbuat dosa, maksiat, pokoknya banyak dosa juga jangan putus asa, ya, jangan kecil hati untuk bisa masuk ke dalam surga, gitu ya. Nah, yang pertama, poin yang pertama mengenai proses kejadian manusia yang di dalam hadis ini ada 4 tahapan, ya. Yang pertama, kita dulu ingat gak? Dulu enggak ya? Kita dulu tuh di dalam kandungan ibu kita, ya, prosesnya pada 40 hari pertama setelah sperma bapak kita masuk berpadu dengan sperma ibu kita. Nah, itu terjadi proses selama 40 hari berupa cairan, ya, masih berupa cairan, ya. Itu yang namanya nutfah, ya, istilahnya masih berupa embrio yang belum bisa berbuat apa-apa, nggak ada power di sana, nggak ada energi kecuali energi yang sangat sedikit, ya, dan itu dijaga oleh Allah, dipelihara dan terus, ya, diberikan pertolongan oleh Allah sampai masuk 40 hari yang kedua. Nah, 40 hari yang kedua prosesnya sampai full menjadi alaqah. Apa alaqah? Segumpal darah. Jadi yang tadinya kita cairan yang keputih-putihan seperti susu itu berubah di dalam kandungan ibu kita dengan izin Allah
dengan iradah Allah menjadi darah. Ya, itu selama 40 hari. Ya. Kemudian masuk di 40 hari yang ketiga. Masuk di 40 hari yang ketiga yang tadinya kita masih berupa segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging atau sekerak daging. Nah, itu proses kita selama 40 hari 3 tahap atau dengan hitungan bulan 4 bulan. Ya, makanya kita tradisi kita di dulu kan kebanyakan 7 bulan. Hampir gak ada dulu orang ngadain selama 4 bulan. Sekarang ini malah 7 bulan hampir hilang, yang ada 4 bulan. Tapi ada juga yang dua-duanya, 4 bulanan iya, 7 bulanan juga iya. Kok begitu? Emang bisa boleh? Bisa boleh, duitnya banyak. Ternyata duitnya banyak, jadi masalah. Yang berikutnya yang bilang kagak, 4 bulanan kagak, 7 bulanan juga kagak. Kenapa? Duitnya kagak. Gak dosa, kagak. Kenapa gak dosa? Ya, itu bukan ibadah khusus kok. Itu sebatas tradisi Islam itu menerima tradisi dan budaya apapun sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Kan ada yang keras banget, pokoknya segala tradisi budaya yang tidak ada contohnya dari Nabi tolak, buang, jauhin, jangan ikuti. Nah, itu justru malah bukan ajaran Islam. Itu prinsip Islam itu rahmatal lil alamin. Makanya Islam terus masuk ke seluruh pelosok negeri. Ya, budayanya macam-macam. Islam masuk ke Jepang, kita lihat budayanya kayak begitu. Kita Islam masuk ke Cina, ke Tiongkok, kok modelnya kayak gitu ya gitu. Ya itulah karena memang tradisi budaya Tiongkok, Cina seperti itu. Ya, di Eropa lain lagi. Umat Islamnya modelnya lain lagi. Pada pakai tudung andong, ya kan, pakai kuda, kemudian pakai repis, pakai jeep, bawa tangga, muter-muter jadi cowboy. Ya, modelnya begitu. Ya, di Indonesia lain lagi. Indonesia ini paling komplek. Ya, multirasial, macam-macam modelnya. Ya, nah itu kok bisa. Itulah Islam. Mana yang diambil? Yang bertentangan. Yang bertentangan nggak usah diterusin. Yang bertentangan apa tuh? Yang bertentangan masa ancam, ya. Terus sesajenan, ya. Terus dulu kalau orang menghajatkan supaya nggak hujan, pihak yang terlempar ke genteng dan diberi kelapa, sumur, ya macam-macam kan. Ya kan, ini begini-begini juga tuh. Kalau berdupaan tuh bagaimana? Sekarang kalian hampir hilang tuh berdupaan, menyanyian begitu. Ya kan itu baru tahu. Jadi saya tuh kenapa bisa hilang? Ya mungkin dianggap bertentangan. Padahal enggak. Ya, orang pakai minyak berdupaan dalam sabata haram dan tergantung dia maksudnya apa, niatnya apa. Kalau niatnya untuk pewangian, mengharumkan ruangan dan suasana, itu malah sunnah. Gitu loh. Ya. Kalau maksudnya adalah untuk memanggil arwah orang-orang yang sudah mati, biar dia pada pulang kumpul, nah itu salah. Jadi tergantung maksud dari dia. Ya kan ada orang dulu keyakinan gitu ya. Makanya biar ketua pada pulang, kong, kuping pada pulang. Jadi ada rohnya gitu pada pulang. Dan nggak seperti itu. Ya, dulu tuh dipakai pembukaan atau penyanyi-penyanyi pas pagi, apalagi intinya itu pengharuman, pewangian, harum dan wangi itu salah satu yang disenangi Nabi di dunia ini. Bahannya apa terserah, yang penting judulnya wangi, gitu loh. Ya, gak usah dulu Nabi mah pakai model
Nabi harus pakai gamis, ya, harus pakai jubah, pakai hijab. Itulah baru namanya benar-benar umat Nabi yang ikutin sunnah Nabi. Nggak begitu, ya, karena di Arab sana pada dulu sampai sekarang itu maling, copet, pakai jubah, Pak, pakai gamis, ya nggak? Iya. Dan pegawai-pegawai karyawan supir taksi pada pakai gamis, Pak, di sana. Ya, waktu saya umroh ada orang kerja ngerapiin jalan duduk mereka pakai gamis. Nah, kalau kita ke masjid Jumatan dan dia aspal pakai gamis. Kenapa? Karena memang itu tradisi dan budaya Arab. Yang kita ambil itu dari sana Islamnya aja, jangan budayanya. Tapi kalau kita mau pakai juga nggak apa-apa. Kita pakai gamis, pakai sorban, pakai hijab juga nggak disalahin. Ya, cuma jangan dianggap kalau kita udah pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis berarti udah benar-benar orang soleh. Belum tentu. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab pakai apa? Pakai gamis, pakai jubah, pakai hijab. Tapi kerjaannya musuhin Nabi dulu, ngibulin Nabi dan umat Islam. Jadi jangan lihat boroknya, Pak, ya. Yang penting hati dan perbuatannya, ya. Jadi kita kembali kepada hadis ini, proses, ya. Jadi kemudian nanti masalah 4 bulan itu terserah, Pak. Jadi mau ngadain silakan gak apa-apa. Jadi itu hanya tradisi aja, ya. Tapi tradisi yang baik. Kenapa baik? Karena nggak bertentangan dengan syariat. Karena kan itu isinya zikir, kan? Zikir, baca Quran, ada yang surah Yusuf, ada yang surah Ar-Rahman. Ya terserah, mau surah apa, yang mau surah Al-Baqarah, ya terserah aja. Ya kemudian doa mantap, udah, gitu kan? Nah, masalah tadi kenyang dan apa itu tergantung niat kita, maksud kita apa pakai kenyang itu. Kalau untuk pewangian itu malah sunnah. Tapi kalau tujuannya untuk memanggil itu bertentangan dengan syariat. Nah, jadi proses kejadian manusia, ya, setelah 4 bulan ini itu udah sempurna. 4 bulan artinya udah komplit. Meskipun masih sangat lemah, kaki sampai kepala itu udah ada semua, cuma masih lemah banget, masih kecil. Ada yang kata umpamanya lahir 4 atau 5 bulan biasanya, ya disebut namanya apa, bayi prematur, lemah itu jadi open kan, yang lahir di rumah. Nah kalau 7 bulan, nah dulu pada 7 bulan, karena 7 bulan itu memang sudah sempurna dan sudah kuat, Pak. Nanti kata lahir dalam kandungan 7 bulan itu biasanya normal, ya, normal itu agak udah kuat. Cuma memang yang paling sempurna umumnya 9 bulan, tuh, ya. Nah kemudian pada saat kita dalam kandungan ibu usia 4 bulan itu Allah mengutus malaikat, ya, dikasih tugas malaikat catat itu, ya, bayi yang dalam kandungan itu 4 perkara. Ini yang pokok-pokoknya. Pertama, rezeki. Jadi rezeki kita yang sekarang ini kita dapetin, bapak-bapak dan saudara-saudara, itu udah ditentuin, ya, yang halal, yang haram, yang subhan, atau yang lewat dagang, bisnis, yang lewat dari kepegawaian, rezekinya, ada yang lewat dari pertanian, dari perkebunan, dari hasil laut, macam-macam lah. Yang jelas itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ya. Jadi kita makanya urusan rezeki itu nggak usah bingung, apalagi stres, nggak usah, semuanya udah ditentuin. Rezeki itu nggak beda jauh dengan ajal kita. Kemanapun kita bergerak melangkah, ya rezeki itu akan ngikutin kita, ya. Dan kita pun nggak usah kesel sewa, mau kita buka warung, sebelahnya lagi bikin warung lagi,
kemudian salah nyampenya, itu nggak mungkin Pak. Ya, udah ditentuin buat kita nih 100.000 umpamanya, salah sama yang tetangga yang sebelah nyampenya, itu nggak bakal terjadi. Kalau sebaliknya juga nggak bakal terjadi. Pokoknya apa yang udah ditentuin oleh Allah kepada kita pasti nyampe Pak. Meskipun cuma sebutir nasi, ya. Dan andai kata kita masih ada di 3 sebutir nasi Pak, nggak bakalan kita mati sebelum nasi itu masuk ke dalam rongga mulut kita. Baru, ya itu butiran nasi yang terakhir. Ya, jadi ajal kita ngikutin rezeki dan rezeki ngikutin ajal, itu aja. Ya, jadi sekali lagi kita gak usah khawatir masalah rezeki, masalah ekonomi, ya. Jangan bikin kita stres, jangan bikin kita kehilangan semangat dalam beribadah. Dan kadang-kadang orang urusan rezeki jadi ibadah bohong, ya kan Jumatan pakai perek. Ya kan itu ada sebaik ibadah apa kemarin? Ya kan perek dulu gua rezeki gua lebih seret, ya kan kalau lancar lagi kan baru gua sebaik ibadah lagi. Iya, kalau udah Jumat perek lama-lama yang 5 waktu ke bawah juga keren yang lainnya. Asal maghrib ya kan. Terus ada itu semua ada 3. Ya, alasannya itu gua lagi susah urusan ekonomi, bisnis gua lagi macet, puyeng gua. Kalau gua sembahyang gua percuma kalau musuh gua, otak gua mumpet, gitu kan. Nah, ini kan namanya gara-gara urusan rezeki, ya. Kok ibadah ke bawah-bawah, itu jangan, ya. Jadi apapun yang kita dapetin dalam usaha kita, ikhtiar kita, ya itulah yang ditentukan oleh Allah. Terus harus bagaimana? Bersyukur aja, ya. Alhamdulillah, banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah, jangan banyak doang, ya. Tapi biasanya orang itu Pak, kalau sedikitnya dia nggak bisa syukur, apalagi banyaknya. Nabi pernah bilang, malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Barang siapa yang nggak bisa bersyukur yang sedikit, yang banyak juga nggak bakalan bisa. Ya logikanya, kalau dia ngangkat garam 1 kilo aja nggak kuat, apalagi sejuta. Gitu logikanya Pak. Karena sedikit aja dia bisa disyukuri kan berarti banyak. Ya kan, buat ntar aja deh, gua kalau udah kaya baru gua rajin ke masjid, baru gua nanti ikut ngaji deh. Sekarang gua masih susah. Ya, pertama, kira-kira kapan itu kayaknya? Ya, suksesnya kapan? Jangan kemudian terus aja nggak sukses, nggak kaya-kaya, terus ada sholat-sholat, nggak ke masjid kalau begitu, ya kan? Jangan kayak gitu, ya. Dan andai kata pun berhasil maju sukses usaha bisnisnya, biasanya orang malah terbuai, gitu loh, ya, terbuai dan sibuk ngurusin harta. Makanya di mana-mana hampir umum Pak, orang yang ngaji begini itu kebanyakan yang duitnya di bawah 1 miliar. Ya, kalian duitnya di atas 1 miliar, apalagi puluhan ratusan miliar, triliunan, itu kan udah ngaji. Ya kan, sahabat ngaji dia ngaji-ngajinya, gua belajar ngaji, gua begitu duluannya. Dulu yang belum Allah, yang masih miskin, masih suruh ngaji. Jadi kita juga begitu. Jadi ya, karena memang merasa udah kaya, udah sukses, gitu kan, ngapain ngaji? Ya kan, ngaji cuma gitu-gitu doang, nggak bikin sukses. Ya kan, nah, itu makanya lihat kan, pejabat-pejabat mana yang mau ngaji? Andai kata dia mau ngaji, dia ngajinya sifatnya privasi Pak. Privat, ya. Dia undang ke rumahnya atau ke masjid yang dia punya, itu kadang-kadang ustadznya, gurunya dipesan ngajinya nggak usah penjelasan yang macam-macam lah, pokoknya seputaran ibadah-ibadah yang kayak gini, sholat, apa nggak usah putar-putar masalah
Ya kan nggak usah yang itu. Kalau yang masuk ke PCA di studio itu dipesan Pak, makanya lihat nggak ada yang mubalik atau ustad yang masuk studio itu yang penjelasannya tuntas sampai ke akar-akarnya. Itu nggak ada. Karena ilmunya dipesan. Itu jadi ngajinya dipesan materinya, urganya juga dipesan, jangan bingung-bingung gitu loh Pak. Ya. Mereka itu kalau ngaji tersinggung paling gak Pak, hidup dia. Oh, kalau orang-orang berbit begitu Pak, orang-orang beduit kita beduit ya, dia dapat enggak? Beduit juga sih senang ya, kalau ada ya, pokoknya kalau yang di atas 1 M hampir rata-rata agak mau ikut ngaji. Iya, paling deh kalau seorang gubernur ya kan paling saja ngaji kecuali kalau itu pensiun dan dia ngaji Pak. Ya iya, kalau dia masih punya jabatan tinggi, ada dah dia ngaji kayak begini datang orang itu bersolat dan dia kecuali ngaji itu sistemnya privat jadi buat kalangan dia aja. Nah, ya itu rezeki yang ditentuin. Jadi kita gak usah pusing, gak usah stres gara-gara urusan rezeki. Ya, yang kedua aja, ya dicatat ya berapa tahun umur kita, dan nanti tahu berapa kita mati. Tapi ini dirahasiain Pak, saat dengan urusan rezeki, semuanya dirahasiain Pak. Perkara ini meskipun sudah ditentuin, tapi sifatnya rahasia. Sebab kalau kemudian dikasih tahu, ini malah nanti hilang hikmahnya. Dan kita pun bagaimana ya? Kalau banyak kita ditentuin rezeki kita sekian, banyaklah begitu enak, ya pasti kita akan nyangkai aja. Sebab cuma angkop aja di rumah. Ya kan iya. Dan angkop aja memang ada kerja, ya kan gak usaha, gak bisa. Ngapain orang saya tulis rezeki saya itu sekian miliar. Ya, jadi orang nggak mau ini ya nggak mau usaha, nggak mau berjuang. Padahal hidup ini isinya adalah perjuangan Pak. Ya kalau dia tahu begitu ya, dia nggak mau berjuang lagi. Nah kalau kemudian kita tahu rezeki kita sangat sedikit, seret, maka setiap waktu kita akan putus asa, sedih aja. Juga gak mau usaha. Ngapain berusaha menjadikan hidup segitu? Ya kan? Sama aja adanya. Gue ditentuin sehari cuma goceng. Gue mau mati-mati lagi sedikit-sedikit juga. Mending gue diem aja udah. Gue numpuk aja di rumah. Jadi dua-duanya akan kehilangan spirit kehidupan. Maka dirahasiakan semuanya, baik yang dapatnya banyak, yang dapatnya sedikit, bergerak semua. Ya, untuk istilah bahasanya peras melihat ganti tulang. Berhasil tidaknya itu nanti urusan Allah. Gitu ya. Kita juga malah jadi lebih lebih nyantai, lebih rileks Pak. Ya dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga aman, ditentuin Pak ya. Kita yang diantara kita ini ada yang mantep menjadi kebaikan ibadah, ya ada yang sebaliknya mantep maksiat dari pagi, siang, sore sampai malam sampai tidur. Ya kan sampai tidur itu tidurnya maksiat. Masa sih tidurnya maksiat bagaimana? Orang itu maksiat kan dia nggak tahu apa-apa, udah hilang kesadaran ya kan? Bisa dikatakan kok tidurnya maksiat? Lah iyalah orang tidurnya ngekepin bini orang. Ya udah, tidurnya maksiat nggak? Iya tidurnya ngekepin bini orang. Tuh, ya kan? Ya otomatis tidurnya maksiat. Atau tidur ya udah masuk waktu sholat dia malah tidur ya itu tidurnya maksiat Pak. kecuali umpamanya dia pulang kerja nih, dia berangkat dari rumah dari tempat kerja
cuma macet di jalanan ya, sampai di rumah udah sekitar ya jam 8 ke atas lah, udah lelah capek ngantuk, kemudian ketiduran ya, ketiduran bangun subuh isya dia belum kerjakan. Nah itu insya Allah dimaafin, tapi tetap sholat isyanya wajib dikodok ya, dibayar. Kapan kodoknya? Besok isya besok atau bagaimana? Ya itu nanti sholat subuh, sebelum sholat subuh sholat isya itu abdolnya. Tapi boleh umpamanya dia sholat subuh dulu, kemudian baru sholat isya, karena dia tinggalin sholat isyanya tanpa sengaja. Tapi kalau dia tinggalin isyanya sengaja, wajib duluin isya baru sholat subuh. Tuh tata caranya seperti itu Pak ya. Jadi kalau umpamanya kelelahan atau dia karena memang angkat tidur dulu dan tengah malam bangun kalian tahajud sholat isya. Nah kalau dia niatin begitu kemudian kebablasan sampai subuh itu dimaafin, tapi tetap wajib kodok ya, itu Pak ya. Nah jadi orang itu Pak ya, sampai itu tuh ada yang maksiat ya, atau dalam tidur dia merancang Pak, besok gua pengen bunuh si anak, berarti dia dalam tidurnya itu Pak mengandung maksiat. Karena apa? Di dalam hatinya ada rencana untuk berbuat dosa besok. Dia udah rencana itu, aku udah mantap banget, udah asa bolongnya iya diatur, dia penyelambaran ada dicegah. Nah itu tidurnya maksiat iya, karena ada rencana di dalam hati dan akal pikirannya, rencana yang busuk. Hanya oleh Pak, kita kalau tidur justru rencanain buat besok. Aku pengen bersedekah besok, besok gua pengen silaturahmi, besok pengen gua baca apalah atau sholat apa sunnah, rencananya begitu. Jadi nanti tidur kita itu penuh kaburan pahala ya. Kenapa? Karena di dalam hati timpen rencana yang baik. Itu maksudnya rencana yang baik, insya Allah itu dapat pahala seperti hadis yang lalu. Nah, jadi ada juga orang yang ditutup yaitu tadi sepanjang waktu maksiat, sepanjang waktu total. Ada yang selang-seling ya. Jadi kalau lagi anginnya bagus, ya angin juga ada tuh. Tapi kalau anginnya lagi nggak bagus, udah ampun lagi PA-nya, gilanya. Ya, terbalakin orang, ya kan, balakin teman, dengan terbaganya dia balakin temannya aja, ya kan, itu ya. Nah itu semuanya sudah ditetui. Makanya kita gak usah ngotot pengen supaya kita punya teman supaya jodoh, gak usah ngotot ya, ajak aja berbuat baik, tetap kita ajak. Kita ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Yuk nanti dia tobatin sholat, yuk sedekah, yuk apalah, terserah nanti dia mau ya, yang untuk dia kita juga untuk dia, nggak mau dia rugi kita untuk. Jadi kalau kita ngajak orang kemudian kita ajak nggak mau, dia rugi kita untuk. Jangan kita makan udah apa ngajak dia apa memang apa orang begitu susah dia percuma. Kita ajak juga kita bilangin nggak ada yang percuma dalam menyampaikan atau mengajak kebaikan. 1000 kali kita ngajak orang dan 1000 kali juga orang yang kita ajak itu menolak, malah istilahnya jawabinnya yang pakai enak. Lu ngajak gua emang lu udah pasti surga. Iya, itu ngomongnya ke kita. Iya, belum tentu kan. Kalau belum tentu masuk surga, apa tanya-tanya gua? Jawaban kayak itu menggelin ya Pak. Iya, orang diajak baik ngomongnya kayak gitu ya. Lu belum tentu masuk surga. Ya berkali kali kita ingat kalau gua yang rajin ngaji, rajin ibadah belum tentu surga, apalagi lu. Ya kan? Cuma kalau kita timbal ujung-ujungnya jadi ganteng
Ya udah biarin aja. Tapi yang jelas setiap kali kita ngajak kebaikan, apapun kebaikan itu, meskipun orang itu menolak, tetap kita mendapatkan nilai ya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang dicatat ya oleh malaikat itu yaitu kita ini orang yang celaka atau bahagia. Ya, Bapak, saudara-saudara, sekarang rasanya bagaimana itu? Enak atau enak? Rasanya selama ini enak-enak aja atau biasa-biasa aja atau kayak sedih? Kata orang begitu banyak. Ya yang jelas orang hidup ya secara umum ya ada yang enak, ada yang gak enak atau silih berganti atau kadang-kadang durasinya kadang-kadang film seimbang, ada yang gak seimbang, ada yang lamaan enaknya, susahnya berkarat dikit, ada yang kebalik, dengan susahnya lama, tidak senangnya bentaran, gitu loh ya. Sampai ada yang kayaknya full gitu. Tadi sebetulnya enggak ada sebetulnya ya. Yang bahagia full di dunia ini itu enggak ada. Yang susah full juga enggak ada. Ya kenapa? Kayaknya dunia itu. Ya andai kata ada orang yang ngomong gua selama hidup bertahun APW ini gua belum pernah ngalamin senang. Gua belum pernah ngalamin enak. Itu orang bohong kan? Bohong itu orang. Ya kan bagaimana mungkin dia ngomong nggak pernah ngalamin enak sepanjang hidup anak? Coba dia harus setengah rosin. Ya kan ngomongnya dia bilang belum pernah ngalamin enak. Bohong. Ya makanya dalam Al-Quran itu dalam surah Ar-Rahman Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manusia kristalin ya. Artinya nikmat itu udah banyak banget, tapi kamu ngomongnya masih kayak gitu. Belum pernah enak, belum pernah senang. Ya kan bohong berarti kan? Iya, kita jangan kayak gitu. Itu namanya memancing kemarahan Allah. Tapi yang jelas namanya pada puncaknya nanti kita dalam kehidupan di akhirat terpecah Pak. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Dan ini pun sifatnya rahasia. Cuma saya tanya bapak-bapak saudara-saudara dari yang celaka bagi maunya yang mana? Maunya yang mana? Ya bahagia. Saya yakin kalian nolak pengennya bahagia. Nah udah kita berarti kompak sama-sama pengen bahagia. Nah kalau kita pengen bahagia, kita harus tetap berjalan yang menuju bahagia itu dengan semangat dan perjuangan pengorbanan yang ikhlas, tulus. Itu aja. Terus hasilnya bagaimana? Kita serahkan kepada Allah dan kita berharap mudah-mudahan tercapai. Nah sampai situ dulu hadisnya ya. Separuh lagi insyaallah malam Sabtu depan. Mudah-mudahan manfaat yang Allah senantiasa memberikan jalan yang terbaik buat kita agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah, dilancarin ya ajal kita kapanpun, yang penting kita bisa husnul khotimah. Amal perbuatan kita yang jelek-jelek mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampuni, dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang meraih kebahagiaan lahir dan batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim